Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rachel Nora Adriani. Saya dari kelas 11.1 akan menjelaskan tentang kasus optimasi. Optimalisasi atau optimasi yaitu suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi, nilai efektif yang dapat dicapai. Optimasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal. Optimasi memiliki dua jenis, yaitu satu, maksimasi. Contohnya, seorang pemilik usaha sablon baju sedang menerima banyak tawaran pesanan sablon. Karena keterbatasan alat dan tenaga, ia tidak dapat menerima semua tawaran. Pemilik sablon akan memilih tawaran-tawaran dengan keuntungan besar. Kedua, minimasi. Contoh minimasi yaitu seseorang menukar uang pecahan besar dengan beberapa uang memecahkan kecil. Terdapat beberapa alternatif gabungan uang pecahan kecil yang bisa dia tukarkan. Namun, dia menginginkan jumlah uang pecahan kecil yang paling sedikit. Brute force. Brute force merupakan algoritma yang bersifat sederhana dan straightforward. Algoritma brute force akan melakukan pengecekan terhadap semua kemungkinan solusi yang ada. Kemudian, dari semua solusi tersebut dipilih hasil terbaik. Algoritma ini dapat digunakan hampir semua permasalahan, bukan hanya pada kasus optimasi. Greedy. Algoritma greedy adalah algoritma untuk menemukan solusi terbaik dengan cara membentuk langkah-langkah dan mengambil keputusan berdasarkan hasil terbaik pada langkah saat ini tanpa melihat lebih jauh apa yang akan terjadi ke depannya. Algoritma ini akan menghasilkan terbaik berupa lokal optimal. Dalam hal ini, brute force lebih unggul karena dapat menghasilkan hasil berupa global optimal. Adapun proses pada algoritma greedy lebih cepat dibandingkan algoritma brute force. Algoritma rekursif. Algoritma rekursif yaitu metode pengulangan yang melibatkan pengguna diri sendiri. Dalam konteks pemrograman, fungsi rekursif adalah suatu bentuk perulangan yang tidak melibatkan iterasi. Divide dan conquer. Algoritma divide and conquer merupakan algoritma yang memecahkan masalah utama menjadi beberapa submasalah yang lebih kecil. Kemudian, submasalah tersebut diselesaikan masing-masing dan hasilnya digabungkan untuk memecahkan masalah utama. Adapun submasalah ini memiliki karakteristik yang sama dengan masalah utama, namun dengan ukuran yang lebih kecil. Berikut ini adalah tahapan umum dalam dilakukan divide dan conquer, yaitu 1. Divide. Divide membagi masalah utama menjadi submasalah yang lebih kecil, atau idealnya submasalah memiliki ukuran yang sama dengan submasalah lainnya. Kedua, conquer. Conquer membuat solusi untuk menyelesaikan masing-masing submasalah secara rekursif. Rekursif berarti fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Ketiga, combine. Combine menggabungkan solusi-solusi dari submasalah untuk memecahkan masalah utama. Algoritma kriptografi. Algoritma kriptografi adalah algoritma untuk menyembunyikan pesan tertentu. Tujuan dari kriptografi adalah untuk menjaga pesan tersebut agar tidak dibaca oleh pihak yang tidak diinginkan. Berikut ini adalah komponen-komponen kriptografi, yaitu 1. Plain text. Plain text merupakan pesan asli yang ingin disembunyikan. Kedua, enskripsi. Enskripsi adalah metode untuk mengubah plain text menjadi ciphertext. Ketiga, deskripsi. Deskripsi adalah metode untuk
mengembalikan ciphertext menjadi plain text. Keempat, key. Key merupakan kunci yang digunakan untuk melakukan inskripsi dan deskripsi, terdiri atas public key dan private key. Terakhir, yang kelima, ciphertext. Ciphertext merupakan bentuk plain text yang bentuknya sudah diubah dan tidak dapat dipahami maknanya. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.